Shalom, minggu ini kita akan menemukan kitab Yakobus. Hari ini teksnya pasal 1. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 8. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam pencobaan, dan memintalah hikmat kepada Tuhan pada saat di antara mereka kekurangannya hikmat. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai ayat 11. Orang yang berada dalam keadaan yang rendah akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi, melainkan orang kaya akan bermegah karena kedudukannya yang rendah. Kesimpulannya demikian itu. Yakobus berkata akan menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam pencobaan. Ujian ini akan menghasilkan ketekunan, dan dalam ketekunan mereka akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Juga berkata akan meminta hikmat kepada Tuhan pada saat di antara mereka kekurangan hikmat. Tuhan senang pada saat Salomo memohon hati Tuhan itu hikmat, dan tambah kekayaan meninggikan Salomo. Namun kita harus memohon hikmat untuk mendirikan kerajaannya. Ketika Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita juga. Dan kita yang berada dalam keadaan yang rendah akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Melainkan orang kaya akan bermegah karena kedudukannya yang rendah. Siapapun tidak ada kemegahan yang kekal, sebab keadaan mereka akan lenyap. Sehingga orang Kristen hanya bermegah akan kayu salib Yesus demi menyelamatkan kita. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang dengan berhati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kedua, Tuhan tidak memelihara orang yang mendua hati, sehingga kita harus turut kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja arah hati kita juga. Ajaran bagi kita. Pertama, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Kedua, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketiga, pada saat di antara kita ada yang kekurangan hikmat, memintakannya kepada Allah. Dan hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Keempat, orang yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah saja. Situasi kita bukan selama-lamanya, pasti akan berubah. Sehingga aplikasinya, pertama, berbahagialah di dalam ujian pencobaan, dan anggaplah sebagai kesempatan untuk menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunannya sangat penting dalam iman. Kedua, jangan meminta kepada Tuhan dengan keinginan daging, hanya memohon hikmat saja. Banyak orang berdoa, namun sebagian besar doa itu untuk memohon keinginan daging. Janganlah begitu. Kita terus hanya memohon hikmat, supaya mengerti kehendak Tuhan, supaya melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, jangan lupa, keadaan sekarang bukan selama-lamanya. Sehingga berpikir tentang keadaan masa depan. Jangannya hanya memandang kondisi sekarang. Kita harus melihat dan memandang tentang kondisi masa depan, dan usahakan untuk ini. PR praktiknya demikian itu. Berbahagialah di dalam kondisi COVID-19. Dengan percaya, Tuhan akan mengubahkan semua kondisi kita yang baik-baik bagi kita. Dan memohon hikmat kepada Tuhan, supaya menjelaskan kehendak Tuhan kepada jemaat dan sesama. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.